Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Sinta dan sekolah satu. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi tentang unsur komunikasi. Unsur komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara fabel maupun non-fabel, dari seseorang atau kelompok orang kepada kelompok lainnya dengan tujuan mencapai saling pengertian dan kesepakatan bersama. Ada 8 unsur komunikasi menurut William J. Solar. Lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi memiliki 3 komponen penting, yaitu 1. Fisik, yang itu tempat komunikasi berlangsung. 2. Sosial psikologis, meliputi pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlihat di dalam komunikasi budaya dan lingkungan sosial. 3. Waktu, dan mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, dan sejarah. B. Encoding dan decoding. Tindakan menghasilkan peran disebut dengan encoding, sedangkan terima pesan disebut decoding. Seorang komunikator disebut encoder dan seseorang komunikasi disebut decoder. C. Sumber atau penerima merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau komunikasi, sekaligus penerima komunikasi. D. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, yang mencakup pengetahuan tentang bidang lingkungan atau konteks, dalam memengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan. Umpan balik atau feedback, tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan. Ketika manusia orang komunikator pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya, feedback adalah respon terhadap suatu pesan. Gangguan komunikasi umumnya berupa distribusi informasi pesan. Distribusi pesan terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang dimaksud oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap dan dipahami oleh seorang penerima pesan. Yang G. Saluran komunikasi adalah tempat berlakunya pesan dari narasumber kepada penerima, sering dilalui melalui media tertentu. Pesan adalah penerimaan nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan kepada orang dan melalui media tertentu. 2. Tujuan komunikasi menurut Onok Ujaha Effendi 2003-55. Perubahan sikap dapat berubah setelah terjadi suatu proses komunikasi. B. Perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung. Hal ini bergantung pada kemampuan komunikator menyampaikan pesan dan pendapatnya. C. Perubahan waktu dapat juga mengubah perilaku komunikan, misalnya dari semua bersikap negatif terhadap segala sesuatu menjadi sikap positif. D. Perubahan sosial yang terjadi dalam tontonan masyarakat sebagai akibat dan proses komunikasi tertentu. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.